mengucapkan terima kasih kepada Burke selaku dosen pengampu mata kuliah Psikoterapi Islam. Saya dari kelompok 12 ingin memaparkan materi hari ini. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu A. Psikoterapi eksistensial humanistik menurut Abraham Maslow. Maslow adalah pendiri eksistensial humanistik yang mengembangkan teori motivasi. Menurutnya, motivasi adalah komponen yang paling fundamental dalam memperoleh aktualisasi diri. Sebagai seorang tokoh humanistik yang profesional, Maslow menghubungkan masalah pemenuhan kebutuhan dengan motif sebab musibah yang menjadi tuntunan hidup. Motif atau musibah muncul disebabkan adanya suatu kebutuhan. Motif ini juga yang membuat individu aktif dan menumbuh kembangkan perilaku yang lazim dalam pemenuhan kebutuhan. Untuk materi yang kedua yaitu perspektif eksistensial humanistik menurut perspektif Islam. Perspektif humanistik dalam pandangan Islam pada dasarnya manusia terdiri atas jasmani dan rohani. Yang keduanya harus berjalan secara ideal untuk membentuk kesehatan secara menyeluruh. Manusia mempunyai unsur jasmani diperoleh dari kegiatan kita sehari-hari dengan memenuhi kebutuhan primer kita sebagai manusia yang akan berdampak terhadap kesehatan fisik manusia. Unsur rohani yang dimiliki oleh manusia dapat diperoleh dengan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan beribadah yang harus dijalankan sebagai manusia yang beragama Islam. Mungkin itu saja untuk materi yang saya sampaikan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Farid. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan psikoterapi eksistensial humanistik. Ada beberapa tujuan dari psikoterapi ini. Yang pertama, agar klien mengalami keberadaan secara otentik. Yang kedua, meluaskan kesadaran diri klien. Yang ketiga, membantu klien agar mampu menghadapi kecemasan sehubungan dengan tindakan memilih diri dan menerima kenyataan. Yang keempat, menyajikan kondisi-kondisi untuk memaksimalkan kesadaran diri dan pertumbuhan hidup manusia. Yang kelima, menghambat aktualisasi potensi pribadi pada diri seseorang. Dan untuk materi selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri psikoterapi eksistensial humanistik. Adapun ciri-ciri psikoterapi ini, yang pertama adalah eksistensialis merupakan sebuah gerakan yang menjadikan manusia sebagai penyelidikannya, karena manusia berperan sebagai individual yang berada dalam dunia. Yang kedua, adanya dalil-dalil yang melandasi. Dan yang ketiga, sasaran eksistensial adalah mengembangkan konsep yang komprehensif tentang manusia dan memahami manusia dalam keseluruhan realitas eksistensialnya. Adapun ciri-ciri yang keempat, yaitu tema-temanya adalah hubungan antar manusia, kebebasan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Dan untuk materi yang terakhir yaitu mengenai dimensi eksistensial humanistik menurut perspektif Islam. Yang pertama, kapasitas akan kesadaran diri. Kapasitas kesadaran diri dalam Islam adalah kesadaran manusia mengenai keberadaannya sebagai hamba Allah yang senantiasa mengabdi kepadanya, serta melaksanakan tugas-tugas sebagai khalifah, serta mampu menggunakan potensi-potensi yang dimilikinya berupa akal dan berbagai indera untuk memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, kebebasan dan bertanggung jawab. Hal ini serupa dengan dimensi positif eksistensialisme yang menganggap individu memiliki kebebasan, akan tetapi harus bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan yang dilakukannya. Dan dimensi yang ketiga yaitu menciptakan identitas dirinya dan menciptakan hubungan yang bermakna dengan orang lain. Terdapat tempat hubungan antar manusia yang terdiri dari sisi positif dan negatif, yaitu yang pertama, kesadaran manusia terhadap dirinya sendiri dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia yang lain. Yang ketiga, hubungan manusia dengan alam. Dan yang keempat, hubungan manusia dengan Tuhan. Dan adapun dimensi yang keempat, yaitu usaha pencarian makna, tujuan, nilai, dan sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa manusia hendaknya mampu menemukan makna, tujuan, nilai, serta sasaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekelilingnya ataupun yang menimpa dirinya. Adapun dimensi yang terakhir atau yang kelima, yaitu kecemasan sebagai suatu kondisi hidup. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah tidak akan memberikan ujian melewati batas kemampuan hambanya. Selain itu, Islam mengemukakan bahwa dengan berserah diri kepada Allah, maka hati akan terasa lebih tenang, sehingga dengan begitu mampu meredam kecemasan-kecemasan yang ada pada kehidupannya.
Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.